Selamat datang di sesi pendekatan berbasis trauma untuk penyedia layanan sosial. Penyedia layanan sosial biasanya memiliki kontak paling intensif dengan para penyintas, dan dalam beberapa kasus berlangsung dalam jangka waktu yang lebih panjang. Oleh karena itu, mereka berada pada posisi strategis untuk berkontribusi besar dalam perjalanan pemulihan penyintas melalui layanan sosial yang berbasis trauma, serta pemberian informasi dasar tentang trauma dan pengelolaannya. Untuk menerapkan pendekatan berbasis trauma, ada 3 komponen penting yang harus menjadi fokus dalam pekerjaan kita, yaitu orang, people, praktek, practices, dan tempat, places. Komponen pertama dalam pendekatan berbasis trauma adalah orang. Sebagai penyedia layanan, kita harus terus memantau dan menyesuaikan penilaian maupun asumsi pribadi yang berpotensi menimbulkan bias atau prasangka yang dapat mengganggu kualitas layanan kita. Apapun perilaku penyintas, kita perlu mengelola respons emosional kita sendiri dan memahami bahwa emosi penyintas adalah reaksi yang normal terhadap situasi yang tidak normal. Tidak seorang pun boleh mempermalukan penyintas karena emosinya. Sangat penting untuk menerapkan strategi komunikasi berbasis trauma dengan mempertimbangkan dinamika trauma dan ingatan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam pelatihan ini. Pastikan juga untuk menerapkan sistem yang aman, termasuk kebijakan dan prosedur yang mendukung pemulihan dan membangun resiliensi. Misalnya, jika Anda harus membatalkan janji temu karena keadaan darurat, berikan penyintas jadwal tanggal dan waktu yang baru untuk meyakinkan mereka agar tidak merasa ditinggalkan. Hal ini juga menunjukkan perilaku profesional yang sensitif terhadap trauma. Komponen kedua adalah praktik. Pendekatan berbasis trauma berlandaskan pada pemahaman tentang bagaimana paparan trauma memengaruhi individu dan komunitas mereka, serta bagaimana organisasi dan penyedia layanan dapat berinteraksi secara tepat dengan penyintas trauma. Pengetahuan saja tidak cukup. Pendekatan berbasis trauma terwujud ketika pemahaman tersebut tercermin dalam cara kita memberikan layanan. Sebagai contoh, ketika menyusun rencana layanan, penting untuk memprioritaskan suara dan pilihan penyintas. Artinya, Anda perlu mendiskusikan dan menyesuaikan rencana tersebut dengan kebutuhan dan situasi unik mereka. Berikan juga informasi tentang layanan dan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengembangan keterampilan. Identifikasi tujuan spesifik dalam rencana pendampingan penyintas, serta bagaimana Anda, klien, dan tim multidisipliner lainnya akan bekerja sama untuk mencapainya. Selain melibatkan tim multidisipliner, sertakan juga orang-orang lain dalam kehidupan penyintas yang dapat berkontribusi pada proses pemulihan secara keseluruhan. Sebagaimana Anda ketahui, dalam pekerjaan sosial, salah satu peran besar Anda adalah memberikan rujukan. Pastikan kita merujuk penyintas kepada tim yang kompeten, berkomitmen, ahli di bidangnya, dan benar-benar memperjuangkan kepentingan penyintas agar mereka dapat berkembang. Ketika bertemu penyintas di ruang atau tempat yang aman, perhatikan beberapa hal berikut. Pertama, tempat tersebut tidak memicu atau mengembalikan penyintas pada pengalaman traumatis. Kedua, ruang tersebut memenuhi standar kerahasiaan dan privasi. Ketiga, ruang tersebut mengakomodasi kebutuhan penyintas. Misalnya, apakah tersedia akses ke toilet atau air minum? Jika mendampingi anak, pastikan ruang tersebut ramah anak dan menyediakan aktivitas yang sesuai. Apakah tersedia buku mewarnai, boneka atau permainan yang sensitif terhadap kebutuhan sensorik anak? Semua ini menunjukkan persiapan yang baik. Selain itu, waspadai kemungkinan adanya pemicu atau trigger. Pemicu adalah isyarat ancaman yang terkait dengan pengalaman traumatis dan bersifat spesifik serta personal bagi penyintas. Identifikasi kemungkinan pemicu tersebut dan diskusikan strategi penanganannya bersama penyintas. Pikirkan tentang orang-orang yang Anda temui setiap hari dan interaksi Anda dengan mereka. Setiap interaksi adalah kesempatan untuk memulihkan martabat. Saat bekerja dengan penyintas kekerasan, setiap panggilan telepon, kunjungan rumah, tindak lanjut, setiap isyarat nonverbal, dan setiap tindakan yang kita lakukan merupakan kesempatan untuk memulihkan harga diri dan nilai diri mereka. Hal ini berdampak besar, kuat, dan dapat mengubah hidup bagi setiap individu yang kita layani.